Teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa? Saya malah meragukan nasionalisme kalian. Tren kabur aja dulu, kami yang pindah ke luar negeri malah diragukan nasionalismenya. Dan setelah masuk, dibalik keputusan kami untuk bekerja di luar negeri, Pak, itu ada keluarga yang harus dinaikkan derajatnya, ada istri yang sedang hamil yang harus dinafkahi setiap harinya, ada juga anak yang harus dipastikan biaya pendidikannya dan juga kesehatannya terjamin. Semua itu kita lakukan supaya keluarga kita di Indonesia itu sejahtera. Karena apa ya? Karena Bapak tidak bisa menjamin kesejahteraan keluarga kami di Indonesia. Tagar kabur aja dulu yang trending di jagat maya dan menjadi perbincangan hangat di sosial media, kian masif bahkan terus menuai sorotan di sosial media. Sementara di luar sana, tagar tersebut memicu beragam reaksi. Ada yang merespon negatif, ada pula sebaliknya. Situasi pun kian gaduh ketika ada pejabat yang merespon tagar tersebut dengan mempertanyakan sikap patriotik dan nasionalisme. Di titik inilah, anak-anak muda akhirnya ikut bersuara lantang. Kan kita tidak cinta tanah air, lebih tepatnya kita pengen cari hal-hal yang sebetulnya kita bisa reach untuk di level yang kita punya sekarang ini. Kita bayar pajak dan sebagainya. Tentu bahasa komunikasi publik pemerintah itu perlu ada penyesuaian biar proper lah diucapin gitu. Kita seharusnya memberikan solusi ya, bukan lebih ke menjudge seperti itu, menjudge masyarakat yang pergi ke luar negeri atau pindah ke luar negeri dikarenakan alasan tertentu. Di kalangan selebriti, Raffi Ahmad boleh jadi salah satu yang ikutan bersuara merespon giat anak-anak muda yang ingin meninggalkan Indonesia lewat tren kabur aja dulu. Alih-alih mencari akar penyebab dibalik lahirnya tagar tersebut, suami artis Nagita Slavina itu justru merevisi tagar kabur aja dulu menjadi pergi migran pulang juragan. Sayangnya, pernyataan Raffi justru menuai kecaman di jagat maya. Hashtag adanya tadinya kabur aja ini, kita harus membuat hashtag ini menjadi vibes yang positif, di mana kita nanti akan menyuarakan hashtag yang lebih baik, yaitu pergi migran pulang juragan. Nah, itu kan vibes-nya lebih positif. Hashtag kabur aja dulu itu ungkapan protes rakyat terhadap keadaan. Kekecewaan mereka yang bayar pajak, lalu pajaknya buat ngegaji orang-orang kayak lahu. Yang harus dirubah itu keadaannya, bukan hashtagnya. Tren kabur aja dulu sejatinya lahir dari kegundahan anak-anak muda Indonesia tentang masa depan mereka. Tagar kabur aja dulu menjadi bentuk apresiasi atas persoalan multidimensi Indonesia, terutama yang menimbulkan kekhawatiran di berbagai sektor, seperti pekerjaan yang sulit, pengangguran yang terus meningkat, serta ketimpangan dan diskriminasi. Lantas, apakah tagar kabur aja dulu merupakan indikasi masa depan Indonesia gelap? Lalu, apakah pergi ke luar negeri solusinya? Kalau mau kabur aja, silahkan, tapi Anda harus punya kompetensi. Kalau bisa melaporkan dokumen-dokumen kepada kementerian, ikuti jalur yang sudah ada, agar nantinya begitu terjadi satu dan lain hal, ketika ada di luar negeri, negara bisa secara total hadir melakukan perlindungan dan proteksi. Kalau dari data menunjukkan bahwa jumlah entrepreneur Indonesia itu masih kurang loh Mbak, dibandingkan dengan Singapura, dengan Malaysia, masih sangat jauh Tak dipungkiri, mencari pekerjaan saat ini masih terasa sulit, sekalipun di sektor tertentu peluang terbuka. Namun dikarenakan syarat dan kriteria untuk bekerja selalu menonjolkan penampilan dan batasan usia tertentu, membuat banyak orang akhirnya memilih merantau alias kabur ke negara lain. Bunda Korla barangkali salah satu yang turut merasakan betul bagaimana sulitnya bekerja di tanah air sendiri yang cenderung lebih dominan mementingkan penampilan daripada keterampilan bekerja. Padahal di Jerman justru sebaliknya, lebih mengutamakan kinerja tanpa pandang usia. Di Jerman tidak mengenal yang namanya usia, tidak mengenal fisik, tidak mengenal umur, itu pertama. Kenapa? Di Jerman ini yang penting ada mau, ada niat, tidak punya pengalaman, nanti kita ajarkan. Kalau Indonesia kan harus lihat tinggi badan, apa ini? Ini di mana? Ini nggak wajar. Emang mau ngapain begitu? Bunda umur 30 tahun bisa nggak kerja di Jerman? Bisa. Sampai kau bongkok. Nggak ada pakai umur di sini. Di sini nggak kayak Indonesia. Indonesia ketinggalan zaman. Masih aja mikirin umur. Makanya banyak pengangguran. Ya kan memang fenomena nyari kerja di Indonesia kan susah kan gitu. Dan Bunda tuh termasuk orang yang sangat vokal untuk urusan seperti itu gitu. Karena Bunda tuh bisa ngerasain betapa mudahnya cari kerja di Jerman gitu. Jadi
Kayak Bunda misalnya Bunda keluar kerjaan dari yang lama, itu kayak nggak ada berapa hari udah dapat pekerjaan baru gitu. Jadi ya mungkin Bunda berpengalaman dengan kondisi seperti itu, makanya dia bisa memberikan opini. Yang pengen kabur aja dulu nggak apa-apa, silahkan lakukan itu karena di sini juga udah sangat padat penduduknya. Selain Bunda Korla, kesulitan mencari pekerjaan di tanah air juga selalu menjadi ketakutan sendiri bagi anak-anak muda yang menimba ilmu di luar negeri. Alvan Alwiansyah misalnya, salah satu WNI diaspora di Taiwan yang memilih bekerja di sana ketimbang pulang ke tanah air. Di sini enggak ada sulit-sulitnya untuk melamar kerja asalkan kita memenuhi syarat tertentu yang emang misalkan kalau di contoh buat saya karena saya orang asing, minimal kita dapat sertifikat, punya sertifikat kelulusan, nilai, dan emang kalau dibutuhkan bahasa gitu karena saya orang asing kita butuh sertifikat bahasa Mandarin ataupun bahasa Inggris gitu. Kita harus memenuhi kriteria 70 poin untuk mendapatkan pekerjaan yang ideal. Jadi nggak ada sih kalau memang persyaratan harus tinggi. Begitu juga Bayu Santoso dan Dele, WNI diaspora di Jepang, yang merasa bahwa prosedural penerimaan pekerjaan di Jepang tidak serta-merta memperhatikan latar belakang pendidikan ataupun riwayat pekerjaan sebelumnya. Bahkan dengan sekolah SMK saja, gaji yang didapatkan bisa berkali-kali lipat. Kalau aku sih dulu kebetulan di SMK aku itu di BKK-nya itu menyediakan untuk lulusan di SMK aku itu kerja atau magang di Jepang, jadi udah ada penyalurnya gitu. Jadi aku ikut programnya. Untuk biayanya waktu aku dulu sih alhamdulillahnya tuh ada dana talang, jadi aku nggak ngeluarin uang sepeser pun untuk biaya pergi ke Jepang ini. Karena biaya pendidikan di Indonesia itu untuk jenjang kuliah atau segala macam itu makan uang yang banyak banget, makan biaya banyak banget. Tapi giliran kita dapat kerja itu nggak sebanding sama biaya pendidikan yang kita keluarin. Itu sih yang bikin aku relate. Dan terus untuk bahkan untuk di Jepang sendiri itu mereka bahkan banyak perusahaan yang tidak memerlukan riwayat pekerjaan atau riwayat kayak bahasa Indonesianya CV. Bahkan banyak perusahaan di Jepang yang tidak memerlukan CV, kamu riwayat kamu kerja di mana atau kamu kenapa gitu. Kalau di Indonesia itu kan harus detail ya. Terus gue tinggal di Amerika udah ada tahun 2013 kurang lebihnya. Dan selama gue tetap kerja dan tinggal di Amerika ini, alhamdulillah gue happy. Kita kerja dihargai, kita nggak sana sini, dan terutama nggak harus korupsi. Dan perbandingan di sini kita kerja keras, income kita bagus. Kita kerja keras di sini setahun bisa beli mobil. Di Indonesia, ya 5 tahun, 3 tahun bisa beli mobil, itu pun kredit. Di sini ya 2 tahun bisa beli supercar, setahun beli mobil biasa bisa deh. Meski mendapat gaji besar serta begitu banyak kemudahan serta kehidupan yang layak, tapi untuk menetap di luar negeri tidaklah semudah yang dibayangkan. Nanda Gita, salah satu WNI diaspora yang sudah cukup lama menetap di Belanda, mengaku kesulitan mendapat tempat tinggal di sana. Apalagi harga rumah di Belanda jauh lebih mahal daripada negara lain. Begitu juga yang dialami Cindy Priyadewanti, salah satu mahasiswi di Turki, yang juga kesulitan menyewa tempat tinggal karena harganya yang terbilang mahal. Memang iya, kayak di sini tuh apalagi untuk tempat tinggal ya, tempat tinggalnya tuh mahal banget, sumpah serius banget. Kayak mungkin 1 bulan itu bisa di angka 6 jutaan untuk tempat tinggal. Yes, kayak itu tuh 2+1, dimana kayak kamarnya ada 2, ada ruang tamu, ada dapur, ada segala macam. Cuma memang harganya itu 6 jutaan gitu. 6 juta itu tuh 6 juta tuh yang paling murah ya. Mencari tempat tinggal buat orang-orang yang memang baru pindah itu cukup sulit di Belanda, karena jangankan orang yang baru datang dari luar Belanda, saingan kita untuk mendapatkan rumah di sini itu orang Belandanya asli, yang untuk first home owner ya, orang-orang yang baru mau punya rumah pertama. Kedua, orang Uni Eropa, karena negara Belanda ini sebagaimana negara Uni Eropa lainnya itu punya kebijakan yang kalau bukan dari negara Belanda tapi dalam negara Uni Eropa yang ada puluhan negara itu, mereka bebas untuk bekerja di sini tanpa izin resmi.
Terlepas dari untung dan rugi, enak dan tidak enaknya hidup di luar negeri, setidaknya tagar kabur aja dulu menjadi cerminan dan refleksi mendalam bagi para pemangku jabatan dalam membuat kebijakan, terlebih berkaitan dalam kemaslahatan banyak orang dan juga memberi keadilan bagi seluruh masyarakat. Nah, keadilan itu yang membuat orang merasa, gue nggak bisa di sini nih. Keadilan atau quality of life? Keadilan menurutku. Kalau quality of life orang masih bisa tahan. Tapi kalau keadilan itu benar-benar orang nggak bisa tahan.